Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fid din, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah, pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullah tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumih. Keutamaan ilmu dan ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu, dan keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ay yurfa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Allah SWT berfirman yang maknanya Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maknanya, kata beliau rahimahullah, yaitu para ulama diangkat, ya, ulama-ulama di antara kalian, orang yang memiliki ilmu di antara kalian diangkat beberapa derajat karena mereka mengumpulkan di dalam diri mereka ilmu dan amal. Ya. Jadi ilmu itu dapat mengangkat derajat seseorang. Selain beriman, dia harus memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya. Dan bukan hanya memiliki ilmu saja, tetapi juga mengamalkan ilmu yang dia miliki. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'ati darajatin ma baina darajataini khamsami'ah amin. Ya, ini disebutkan dalam Al-Mukhtasar Al-Minhaj. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang maknanya derajat ulama itu di atas derajat orang-orang mukmin biasa, yang derajatnya lebih tinggi sebanyak 700 derajat. Dan di antara dua derajat, di antara derajat yang satu dengan yang kedua, itu berjarak 500 tahun perjalanan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, al-ayah. Fabada Allah Ta'ala bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat pun bersaksi akan hal itu, dan ulul ilmi, yaitu orang-orang memiliki ilmu, yaitu para ulama pun mempersaksikan akan hal itu. Al-ayah, yaitu lanjutan ayatnya. Fabada Allah Ta'ala, sedikit faedah ketika disebutkan al-ayah, maka dilanjutkan ayatnya. Ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Karena para ulama zaman terdahulu ketika menulis ayat, ya, karena pena itu sangat sulit, sehingga mereka melanjutkan dengan al-ayah, artinya lanjutkan ayatnya. Oleh karenanya, selain penuntut ilmu itu banyak-banyak menghafal Al-Quran, ya. Minimal mereka harus sudah memiliki hafalan Al-Quran yang cukup untuk disebut sebagai penuntut ilmu. Bagus-bagus kalau mereka bisa menghafal 30 juz dengan satu riwayat mungkin. Makanya beberapa syekh terkadang menegur ketika ada murid menyebutkan wa ulul ilmi al-ayah. Bukan, ketika disebutkan al-ayah yaitu lanjutkan ayatnya. Fabada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, binafsihi, ya, Allah Subhanahu Ta'ala menyebutkan syahidallah, Allah bersaksi dengan dirinya sendiri, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala azza wajal, binafsihi dengan dirinya, wa thanna bi malaikati, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian malaikat adalah persaksian yang kedua, dan wa thalatha bi ahli ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian ahlul ilmu, yaitu para ulama, sebagai persaksian yang ketiga. Wa nahika, dan cukuplah bagimu, bi hadza syarafan, ya, dengan hal ini saja engkau cukup termotivasi untuk mendapatkan kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan keagungan, wa nablan, dan kemuliaan. Ya, ketika engkau mau menjadi orang yang mulia, maka dengan
engkau mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka cukup bagimu mempelajari ilmu agama Allah. Ya demikian maknanya. Karena kenapa? Allah SWT menjadikan persaksiannya malaikat dan para ulama yang memiliki ilmu itu bergandengan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu firman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nih, para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah akan semakin takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Semakin takut kepada Allah berarti menunjukkan ilmunya semakin kuat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu firman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Ila qoulihi ta'ala, "Dzalika liman khasyya rabbah." Dalam surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan pahala itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Balasan itu bagi siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percuma banyak ilmu tetapi tidak takut kepada Allah, malah makin berani memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka percuma. Maka sebaiknya meningkatkan rasa takut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinal ilm al khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan memperbanyak hafalan semata, tetapi ilmu itu adalah yang membangkitkan rasa takut. Begitu banyak orang yang banyak ilmunya tetapi bukan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin berani tahu kalau ini hukumnya hanya makruh, misalkan dia melampaui batas di situ, tahu kalau ini sunnah, akhirnya dia meninggalkan. Tidak demikian, ya. Semakin banyak ilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadatil ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawnallaha wal ladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Dari dua ayat di atas, maka engkau akan mengetahui bahwa para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang takut kepada Allah adalah sebaik-baik manusia. Fayan Fayantija anal ulama humul khairul bariyah. Maka kesimpulannya adalah dari semua ini ulama adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul serta para sahabat Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Kebaikan itu bukan ketika seorang banyak dunianya, bukan. Kebaikan itu adalah ketika seseorang Allah berikan pemahaman dalam urusan agamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al ulama warathatul anbiya wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhron." Nabi bersabda yang mananya ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuk, cukuplah bagimu, ya, bihadhihi darajah, dengan kedudukan ini, majdan, kemuliaan, wa fakhron, dan kebanggaan ketika engkau ingin menuntut ilmu. Bihadhihi ratbah syarafan wa dzikran, dan cukuplah dengan tingkatan tinggi ini, syarafan, kemuliaan, wa dzikran, dan sebutan-sebutan yang baik. Wa idza kana la ratbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warathati litilka ar-ratbah. Ya, bukan wa idza kana, fakama, karena di sini ada fa. Ya, lebih tepatnya wallahu a'lam, fakama la ratbata fawqa nubuwah, sebagaimana seperti halnya tidak ada kedudukan lebih tinggi dibanding para nabi dan para rasul, maka fala syarafa ini jawabnya, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi dan para rasul. Ya, wallahu a'lam. Wa ghayatul ilmi wal amal bihi, wa ghayatul ilmi al amal bihi. Tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Li'annahu thamaratuhu wa faidatul umr, karena dengan mengamalkan ilmu itu adalah keberuntungan sepanjang umur kita. Wa zadul akhirah, dan merupakan bekal menuju akhirat. Faman dzafara bihi sa'ida, dan barang siapa yang mendapatkan ilmu itu maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man fatahu khasira, dan barang siapa yang ketinggalan yaitu tidak mendapatkan ilmu maka dia adalah orang yang merugi. Wa lima dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW, rajulani ahaduhuma abidun wal akhar alim,
qala fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, sebagaimana ketika Nabi disebutkan, ya, disebutkan kepada Nabi, seseorang ada yang ahli ibadah dan seseorang ada yang memiliki ilmu, yaitu ulama. Yang memiliki banyak ilmu, maka Nabi mengatakan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang hanya ahli ibadah sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, ya, paling rendah ya derajatnya di antara kalian. Maka marilah kita bersama-sama menyemangati diri untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin sampai sini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan tentang hadis-hadis tentang keutamaan ilmu selanjutnya yang dibawakan oleh Kiai Haji Asy'ari rahimahullah. Wallahu alam. Aku qouli hadza